Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, di video kali ini aku akan membahas satu tugas dari mata kuliah Logistik dan Manajemen Rantai Pasok. Adapun yang akan kita bahas di sini adalah logistik, supply chain management, warehouse management, inventory control, dan juga layout gudang. Lanjut. Nah, untuk kasus nyata, di sini aku ngambil contoh dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, aku menggunakan jurnal berjudul Information System Design in Warehouse Inventory Control dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2023. Nah, buat yang belum tahu, PT Indofood ini PTA apa sih? Nah, jadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini adalah perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Produk mereka meliputi mie instan, makanan ringan, minuman, minyak goreng, bumbu masak, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tanpa berlama-lama, lanjut aja kita ke bentuk logistik dan SCM di PT Indofood Indonesia. Lanjut. Nah, di sini ada bentuk logistik dan SCM di PT Indofood. Nah, jadi perusahaan ini tuh memiliki rantai pasok atau supply chain yang sangat luas dan terintegrasi. Nah, rantai logistik Indofood tersebut terdiri dari inbound logistics, production, outbound logistics. Nah, dari inbound logistics sendiri mencakup pengadaan dan pengiriman bahan baku dari pemasok seperti tepung, gandum, minyak sawit, dan juga bumbu-bumbu dapur yang lainnya. Untuk production logistik ini, proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi di pabrik-pabrik Indofood yang tersebar di berbagai daerah. Untuk outbound logistik, yaitu distribusi produk ke gudang regional, distributor, supermarket, hingga ke warung-warung kecil. Nah, adapun sistem SCM Indofood terintegrasi digital. Nah, Indofood menggunakan Enterprise Resource Planning atau ERP dan juga Supply Chain Management System untuk memantau alur bahan, jadwal produksi, hingga distribusi produk. Semua proses ini saling terkoneksi, jadi jika stok di satu gudang menipis, sistem langsung memberi sinyal untuk produksi tambahan. Adapun tujuan dari SCM Indofood ini sendiri yaitu menjamin produk selalu tersedia di pasar, menghindari penumpukan stok, menghemat biaya transportasi, dan juga menjaga kualitas produk hingga ke tangan konsumen. Nah, jadi kalau kita lihat, Indofood ini punya jaringan logistik yang sangat besar, teman-teman. Dari bahan baku, produksi, sampai distribusi, semuanya dikontrol lewat sistem digital biar efisien, cepat, dan gak ada stok yang kosong di pasaran. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas warehouse management. Untuk warehouse management di PT Indofood ini, berdasarkan jurnal yang saya pakai, sistem informasi gudang yang baik itu harus bisa mencatat barang masuk dan keluar secara real time, meminimalkan kesalahan manusia, serta memudahkan pengawasan stok. Di Indofood, semua itu dilakukan dengan sistem bernama Warehouse Management System yang sudah terhubung dengan sistem ERP perusahaan. Prosesnya bagaimana? Ada barang dari pabrik datang, dilakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas. Selanjutnya barang disortir sesuai jenis produk, lalu diberikan barcode atau kode QR. Sistem secara otomatis mencatat posisi dan jumlah barang di gudang. Nah, saat barang keluar untuk dikirim ke distributor, barcode dipindahi lagi agar stok otomatis berkurang di sistem. Nah, dengan cara ini, data di komputer selalu sesuai dengan kondisi nyata di gudang. Selain itu, Indofood juga menerapkan otomatisasi sebagai proses seperti penggunaan conveyor belt, sensor suhu, dan alat angkut modern seperti forklift listrik agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Jadi di gudang Indofood ini semuanya sudah pakai sistem digital, teman-teman. Setiap produk punya barcode sendiri, jadi keluar masuknya barang bisa langsung ke record di sistem. Ini bikin kerja karyawan jadi lebih cepat dan gak banyak kesalahan. Lanjut, kita akan bahas inventory management dan pengendalian stok. Nah,
Untuk manajemen persediaan di Indofood sangat penting karena mereka berurusan dengan produk yang cepat bergerak dan punya tanggal kadaluarsanya. Indofood menerapkan sistem FIFO atau first in and first out. Nah, jadi produk yang masuk lebih dulu itu harus keluar lebih dulu supaya tidak menumpuk atau tidak basi. Selain itu, Indofood juga punya sistem minimum stock level. Kalau stok di bawah batas tertentu, sistem langsung memberi notifikasi ke bagian produksi untuk menambahkan pasokan. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini ada ini tuh adalah contoh data stok produk mie goreng. Nah, jadi di sini ada 3 bulan Juli, bulan Agustus, dan juga bulan September. Pada bulan Juli, stok awal ini ada 10.000 karton, ditambah produksi masuk 5.000, barang keluar 12.000 karton, hingga stok akhir mencapai 3.000 karton. Untuk bulan Agustus, nah stok awal itu ada 3.000 karton, ditambah lagi produksi masuk ada 8.000 karton, dan barang keluar ada 9.000 karton, sehingga stok akhir menjadi sisa 2.000 karton. Pada bulan September, stok yang awalnya 2.000 karton dan ditambah lagi produksi masuk 10.000 karton, dan barang keluar ada 9.500 karton, dan stok akhir sekitar 2.500 karton. Nah, dari tabel di atas ini terlihat bahwa Indofood menjaga stok agar selalu di atas batas minimal sekitar 2.000 hingga 3.000 karton per bulan. Selain itu, perusahaan juga melakukan stock off-name atau audit stok setiap akhir bulan untuk memastikan data sistem sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Nah, jadi untuk urusan stok ini, Indofood ini pakai sistem FIFO biar nggak ada produk yang basi. Misalnya goreng yang datang duluan itu harus keluar duluan. Mereka juga punya batas minimum stok. Jadi kalau stoknya mulai menipis, sistem langsung kasih tanda buat produksi lagi gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas storage and layout warehouse. Jadi gudang Indofood ini didesain supaya arus barang berjalan satu arah, efisien dan juga aman. Nah, layout gudangnya dibagi menjadi 4 zona teman-teman. Ada receiving area, yaitu tempat barang masuk dari pabrik diperiksa dan juga disortir. Ada juga storage area, yaitu area penyimpanan produk jadi di rak tinggi, racking system. Dan juga ada picking area, tempat menyiapkan barang sesuai pesanan distributor. Dan ada shipping area, yaitu tempat barang dimuat ke truk untuk dikirim. Nah, jadi arah pergerakan barang itu masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Tujuannya supaya tidak ada penumpukan dan memudahkan operator forklift saat bekerja. Nah, sistem gudang juga dilengkapi dengan penanda jalur atau floor marking untuk keselamatan. Ada juga sensor suhu dan kelembapan agar produk tetap terjaga, dan juga tidak luput dari CCTV dan scanner otomatis untuk keamanan dan juga pelacakan. Nah, jadi gudang Indofood ini dibuat dengan sistem satu arah. Barang datang dari sisi penerimaan, disimpan di rak, lalu keluar lewat sisi pengiriman. Jadi arus barangnya lancar banget dan nggak saling tabrakan gitu teman-teman. Lanjut. Baik, jadi kesimpulan dari studi kasus PT Indofood dan Jurnal Information System Design in Warehouse Inventory Control ini, kita bisa simpulkan bahwa sistem logistik dan SCM Indofood ini berjalan efektif karena terintegrasi dengan teknologi digital seperti ERP dan juga WMS. Nah, warehouse management yang terorganisir mampu mempercepat proses distribusi dan mengurangi kesalahan pencatatan. Nah, inventory management dengan metode FIFO membantu mencegah penumpukan stok dan menjaga kualitas produk. Dan dari segi layout gudang juga sangat baik, memperlancar arus logistik dan meningkatkan efisien kerja. Jadi, dari penelitian ini,
bisa kita simpulkan kalau teknologi dan sistem yang terintegrasi punya pengaruh besar buat efisiensi logistik perusahaan. Indofood jadi contoh nyata gimana manajemen gudang modern bisa bikin rantai pasok berjalan lancar dan juga efisien. Lanjut. Untuk referensi, nah di sini saya menggunakan referensi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan Journal Information System Design in Warehouse Inventory Control, nah, Journal of Logistics and Supply Chain dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini juga ada tercantum link jurnal yang saya gunakan. Nah, dan bisa diakses ya teman-teman. Oke, sekian dari video kali ini. Makasih semuanya buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.